Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairil anam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para hadirin netizen dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, tentunya di kesempatan kali ini bosan-bosannya saya selalu mendoakan agar supaya kesehatan, kesejahteraan, taufik, inayah, nikmat, hidayah Allah selalu menyertai kita semua. Amin Allahumma amin. Nah, saudaraku, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat video dan saya akan memberikan sebuah komentar. Di mana video tersebut yang pertama adalah memberikan suatu jawaban kepada para habaib dan ibu alawi dan terkhusus bagi para muhibbin. Di mana yang selama ini yang suka memframing bahwa Kiai Imad yang nasabnya tak jelas, kemudian lagi seolah-olah Kiai Imad adalah orang yang tidak paham dan tidak tahu tentang agama, kemudian kalian disebutkan kepada orang yang namanya sangat-sangat Indonesiaan, sangat-sangat tradisional, sehingga nama bin Salman itu mutlak produk lokal, sehingga dengan nama lokal seakan-akan rendah di mata kalangan habaib dan muhibbinnya. Sehingga kalau nama seseorang itu Arab-Araban, timur-timuran, apalagi mungkin yang ada unsur bahasa Yaman atau Maut, itu mungkin mereka akan lebih menganggap nama itu sudah luar biasa dan mereka akan kagum dan segan. Nah, saudaraku, tentu saya menemukan video ini, di mana video ini disampaikan oleh Kiai Haji Zulfa Mustafa. Nampak di video terlihat ketika beliau mengisi tausiah qaul daripada Mbah Kiai Hamid, kalau kita kenal dari kalangan santri, kalau tidak salah itu daerah Suruhan, Jawa Timur. Di mana beliau dengan tegas, lugas, tanpa ragu, sekalipun jelas di hadapan beliau memang nampak objek yang ada, yang gencar, yang sedang diperbincangkan saat ini, yakni para habaib. Beliau mengatakan bahwasanya Kiai Imad itu masih ada jalur kerabatan, dan beliau memaparkan bahwa hubungan beliau dengan Kiai Imad itu dekat dan tetangga. Beliau mengatakan tanpa aling-aling, tanpa ada rasa kaku sedikit pun, beliau mengakui bahwa beliau mempunyai ikatan secara keluarga atau jalur nasab dan sampai pada organisasi Nahdlatul Ulama. Jikalau kalian para muhibbin dan para habaib yang masih memframing tentu nasab Kiai Imad, hendaknya kalian mencermati dan mengamati siapa yang berbicara di dalam video yang saya tampilkan. Kalau kalian menuduh bahwa nasab Kiai Imad yang tidak jelas, maka sama halnya kalian menuduh bahwa Kiai Zulfa juga tidak jelas. Tidak akan mungkin ucapan pengakuan yang beliau lontarkan jikalau tanpa ada kejelasan. Artinya diakui nasabnya tersambung, berarti runtut terah dari mereka ini jelas adanya. Nah, tentu kita simak video beliau terlebih dahulu, kemudian saya akan berikan keterangan landasan supaya tentu agar tidak gagal paham, dan khusus bagi kalian para muhibbin, dengarkan dan simak baik-baik. Sekarang ini yang langka niki Pak, rahmah ini. Dunia ini sekarang kita ini kok seakan-akan hidup harus hitam putih. Anda pro sana apa pro sini? Saya ini sekarang kalau duduk jejeran sama Habib Jindan, itu pasti langsung di frame dalam sosial media pro Ba'alawi. Besok saya kumpul sama Kang Imad, itu tetangga saya di Banten. Ya orang mambu dulur di atasnya nyambung. Lalu kemudian, wah ini pro Kiai Imad. Loh kenapa kita harus begitu? Kenapa kita tidak punya rahmatan lil alawiyin wa rahmatan lil jawiyin kita? Betul apa tidak? Harus membawa rahmat bagi alawiyin, bagi jawiyin semua, tidak usah dihadap-hadap. Makanya saya katakan, saya ini pengurus PBNU. Kalau saya diundang acara habaib, saya datang Pak. Saya diundang misalnya oleh teman-temannya Kiai Imad, saya datang karena Nahdlatul Ulama datang dalam rangka mewujudkan makna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. NU harus rahmatan lil alamin. Tidak hanya untuk satu kelompok. Dari video tersebut nampak jelas apa yang disampaikan oleh Kiai Zulfa, bahwa ada ikatan khusus antara beliau dan Kiai Imad. Kemudian apa yang beliau utarakan tidak ada sama sekali yang diragukan. Bukan berarti beliau membela tentang Kiai Imad karena keluarga. Hal yang terpenting. Kemudian beliau membahas tentang kelebihan daripada tokoh ulama terdahulu, bahkan para kekasih-kekasih Allah, aulia-aulia Allah. Dan beliau menceritakan bagaimana aulia Allah itu bertindak
di tengah-tengah masyarakat sifat dohir dan batin seorang auliaillah. Tentu kalau berbicara tentang aulia, kalau kita sandarkan dengan apa yang digembak-gemborkan dengan klan Bani Ba'alawi, yang mereka klaim bahwa datuk-datuk mereka banyak tokoh aulia, orang-orang yang diberikan kelebihan, orang-orang yang hebat, orang-orang yang sakti, tentu hal ini akan menjadi sebuah cerminan untuk yang ada saat ini. Sehingga jikalau ingin menurut daripada datuk, jikalau ingin mengikuti jejak para wali, tentu hal yang tidak layak dan tentu hal yang tidak pantas yang ditunjukkan, yang digaungkan oleh kalangan Bani Ba'alawi pada akhir-akhir ini. Poinnya. Kemudian yang ketiga, saya menanggapi bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Zulfa adalah amat sangat relevan. Sebagaimana beliau menunjukkan kualitas integritas profesional beliau, di mana tahu diri bahwa beliau adalah tokoh yang harus bisa merangkul umat. Tidaklah beliau memihak ke sana dan tidak pula beliau memihak ke sini. Sehingga peran yang ada di tubuh NU yang kita harapkan setidak-tidaknya ada pada diri Kiai Zulfa Mustafa. Kalau beliau tidak bijak, pasti beliau akan membabi buta untuk mendukung Kiai Imad. Dan pula kalau beliau ingin mengikuti Suriah PBNU, Rois Am, Kiai Miftahul Akhyar, pasti dia akan mendukung daripada Kiai Miftahul Akhyar untuk membela Ba'alam. Tetapi saya mengakui salut kepada Kiai Zulfa Mustafa, di mana kepiawaian beliau tentu menjadi orang yang bijak di tengah-tengah masyarakat. Ini yang patut kita contoh, yang kita harap. Sehingga apapun yang dikatakan tidaklah memihak secara membabi buta, apalagi tanpa dasar, bahkan dengan tuduhan-tuduhan seperti apa yang dilakukan oleh Rois Am Kiai Miftahul Akhyar. Kalau yang ada seperti kepengurusan Kiai Miftahul Akhyar, beliau masih kekeh dengan pendapatnya, maka saya amat sangat pesimis untuk tentunya berjuang, untuk tentunya berkiprah di organisasi Nahdlatul Ulama. Karena bisa saja kita menyimpulkan bahwasanya kita tidak perlu label, kita tidak perlu pengakuan bahwa kita adalah seorang yang mempunyai background NU. Bagi saya itu adalah tidak penting dan tidak perlu pengakuan atau penampakan, terlebih hanya untuk pencitraan dan kepentingan. Jadi itulah kawan-kawan, mudah-mudahan tentunya video yang saya sampaikan ini memberikan faedah bagi kita semua, di mana poin yang bisa kita ambil adalah apa yang dikatakan oleh Kiai Zulfa Mustafa, bentuk daripada jawaban Muhyiddin yang selalu memframing Kiai Imad, di mana seringkali mencaci dan bahkan merendahkan. Sehingga kalau kita melihat, mentelusuri dari apa yang dikatakan oleh Kiai Zulfa, maka secara tidak langsung menghina nasab daripada Kiai Imad, sama juga halnya mengacak-acak nasab Kiai Zulfa. Dan pula sebaliknya, andai kata kalian masih memframing bahwa keluarga yang tak jelas, yang tak berkualitas, tentu hal yang tidak mendasar. Dan ini saudara-saudaraku bukan hanya sekali ini saja, bahkan saya pernah posting, Kiai Imad pula pernah mendatangkan seorang ulama tokoh bahkan wakil presiden seperti Kiai Haji Ma'ruf Amin. Maka kalaulah apa yang beliau paparkan, apa yang beliau utarakan menjadi suatu problem atau masalah, tentu sudah selesai dan tamat, tidak akan sampai ada pembahasan yang sampai memuncak. Akan tetapi kita melihat bahwasanya kalaupun mereka tidak ikut campur di dalam secara otomatis, akan tetapi mereka seolah-olah memberikan izin, biarkanlah bergulir sesuai dengan mekanisme pola pikir masyarakat yang mencerna untuk mengambil sebuah tindakan dan kesimpulan di mana tentu kebaikan yang kita harapkan. Kemudian yang kedua, saya menggarisbawahi dan statement saya terakhir, saya mengharapkan bahwa seorang yang profesional yang ditunjukkan oleh Kiai Zulfa, di mana beliau adalah seorang tokoh, wakil ketua, pengurus Nahdlatul Ulama. Figur-figur seperti inilah yang tentu bisa kita jadikan rujukan, yang membuat damai, yang membuat tenang, yang membuat suatu solusi. Walaupun kita sadari perselisihan, pertentangan, perbedaan itu ada. Kan tetapi kita tidaklah menunjukkan bahwa kita harus secara otomatis untuk membela ke salah satu pihak. Segala sesuatu itu ada mekanisme. Oleh karena itu saya acungkan jempol untuk Kiai Zulfa. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan beliau bisa mengabdi lebih baik, dan tentu yang kita harapkan ialah ketegasan, kelugasan, dan keterangan beliau untuk harapan Nahdlatul Ulama. Lebih steril, lebih memegang amanah dari para alim ulama, tokoh-tokoh pendiri dahulu. Itu saja saudaraku yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.